Halo guys, back to my video. Lang. Hari ini aku akan membacakan tarot untuk kalian yang jadi ada 3 pilihan kartu. File 1, file 2, file 3. Pilihan pertama itu ada relationship. Oke. Pilihan kedua ada regret. Oke. Pilihan ketiga ada health. Oke. Teman-teman bisa pilih ketiga-tiganya ya, atau kalian bisa pilih salah satu yang pengen banget kalian buka, ataupun kalian sekarang misal sedang merasakan kesusahan dalam relationship, kalian bisa buka ini. Kemudian kalian kesusahan dalam apa, ada rasa penyesalan ataupun apapun gitu, kalian bisa buka ini. Terus kalian ingin meningkatkan kesehatan, kalian bisa buka ini, ataupun ya intuisi kalian yang memanggil yang mana. Oke. Aku akan ke file pertama, relationship. I am attracted to those people who serve my higher good. Yes. Di dalam relationship, kita tentunya menginginkan seseorang yang bisa memberikan yang terbaik untuk kita, ya. Bukan seseorang yang ingin menjatuhkan kita, bukan seseorang yang merendahkan ataupun mengkhianati kita, betul kan? Yang seseorang yang bisa menaikkan diri kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi, entah itu relationship dalam keluarga ataupun dalam pertemanan maupun pasangan, betul kan? Kemudian kita akan ambil dari kartu tarotnya dulu. Wow, ada Three of Swords ya. Jadi mungkin teman-teman sekarang sedang merasakan patah hati yang begitu luar biasa, ya, merasakan patah hati, merasakan sakit hati, hatinya tuh kayak ditusuk-tusuk pakai pedang kayak gini ya. Entah itu di masa lalu, di masa sekarang, maupun teman-teman tuh kayaknya di masa depan gue bakal gini kayak gini terus deh gitu. Dalam suatu relationship, entah itu dengan keluarga, dengan pertemanan, dengan pasangan. Kalau ini kita bahas tentang pasangan ya, relationship dalam hal cinta. Tapi di sini pesannya adalah tidak akan ada di masa depan. Aku lihatnya gitu sih, kayak ketika di masa sekarang nih ya, yang ini, kalian bisa lihat pedangnya di sini ya. Ini paling tinggi, ya pedang tengah ini, ya sampai ke bawah ini. Ini tuh kayak puncaknya gitu. Hari ini itu adalah puncaknya, kata semesta. Hari ini adalah puncaknya. Kedepannya, jikalau ada rasa sakit, ya, itu tidak akan lebih tinggi dari yang dulu maupun yang hari ini. Kalian bisa lihat kan pedangnya ini yang paling rendah. Nih, lihat ini kan yang paling rendah. Gitu pesannya. Jadi, jikalaupun ada rasa sakit di masa depan, tidak akan setinggi atau tidak akan sememuncak hari ini. Katanya gitu. Karena teman-teman udah akan menuju union gitu, akan menuju pertemuan yang sakral dengan jodoh. Jadi rasa sakit yang akan ada hadir di masa depan itu hanya tinggal sisa-sisanya aja buat pembersihan. Seperti itu. Kalau teman-teman percaya karma ya, buat pembersihan karma gitu. Oke? Kemudian pesannya apa lagi? Hahaha. Step in the back. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Oke, teman-teman di sini banyak yang heartbreak, pain, banyak yang berpisah ya. Ada perpisahan dengan orang yang kita cintai, ada perpisahan dengan orang-orang yang kita sayangi, dan itu sepertinya ada beberapa orang yang kayak dikhianati gitu ya, ditusuk dari belakang ya, dipatahkan hatinya dengan seseorang yang mengkhianati kepercayaan.
Sepertinya seperti itu. Karena step in the back ini kan di belakang. Pisaunya itu ada di belakang. Ada sesuatu hal yang shock gitu. Sangat shock, kok gini ya gitu. Kayak sesuatu hal yang kalau di tarot itu the tower moment. Jadi ada apa ya, suatu kejadian di mana teman-teman tuh nggak nyangka kalau misalnya hubungan ini tuh bakal seperti ini. Entah hubungan ini bakal berakhir. Oh, aku nggak nyangka dia bakal mengkhianati aku padahal aku udah percaya sama dia. Pesannya adalah itu tadi ya. Jadi apapun yang teman-teman jalani saat ini, untuk menuju union ini tadi akan masih ada rasa sakit ini tuh masih ada ketika teman-teman belum bisa healing. Jadi Three of Swords ini pesannya adalah healing heart, atau sembuhkan hati kalian dari luka masa lalu. Karena di masa lalu masih ada lukanya nih, masih ada tusukannya masih ada. Jadi kenapa di masa sekarang itu tinggi banget ya ini swords-nya ya? Karena di masa lalu tuh ada, di masa depan mikirnya juga ada. Jadi masa sekarang tuh numpuk-numpuk dari masa lalu, luka yang sekarang, di masa depan juga overthinking, bakal ada lagi nggak ya yang cinta sama aku? Seperti dia misal gitu, bakal ada lagi nggak ya rasa sakit? Kayak aku tuh nggak mau loh hubungan aku tuh kayak gini terus sama orang yang ada di masa depan nantinya, kayak gitu-gitu. Tapi ada rasa sakit gitu, aduh di masa depan kayaknya aku nggak bakal mendapatkan pasangan yang sesuai deh, aduh di masa depan kayaknya aku nggak layak untuk dicintai, aku nggak layak untuk bahagia, aku insecure dan lain sebagainya. Sehingga lukanya di masa kini tuh bener-bener tinggi gitu, bener-bener menusuk nih, kayak pedangnya itu lebih lebih tajam gitu loh aku lihatnya ya. Itu pesannya. Oh my god, oke. Pile 2. Halo, pile 2. Oke, regret. I know that I cannot change the past. Aku tahu bahwa aku tidak bisa merubah masa lalu. Jadi, buat apa menyesal? Kan kita nggak bisa merubah masa lalu. Iya kan? Ya, buat apa menyesal? Ya, karena kita juga nggak bisa merubah masa lalu. Jadi, penyesalan itu simpen aja. Yang perlu kita lakukan adalah optimis terhadap masa depan. Simpan rasa penyesalan itu sebagai boost energi untuk masa depan. Kemudian kita akan ambil dari kartu tarotnya. Ada Ace of Wands. Di pile ini ya, katanya penyesalan yang ada di masa lalu itu adalah sebuah benih untuk menciptakan sesuatu hal yang apa ya, cita-cita, harapan di masa depan gitu loh. Jadi kayak akarnya tuh kuat gitu. Jadi rasa sakit ya, menyesal aku telah begini dan begitu, itu sebenarnya untuk menguatkan akar sehingga akan ada potensi-potensi ke depannya yang bisa jadi itu potensi cinta, potensi pekerjaan, potensi apapun ya yang kalian manifestasikan, yang teman-teman harapkan, teman-teman bisa dapatkan, akan ada banyak gitu, akan ada banyak potensi di masa depan. Sehingga penyesalan itu hanyalah berujung rugi jika itu masih tetap dipertahankan, begitu. Ace of Wands ya, ada banyak banget potensi yang ada di masa depan gitu. Oke.
So, mari kita lihat. Oh, healing heart. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Bener ya, jadi kayak berkaitan nih ya. Teman-teman tuh sekarang mungkin berada di masa healing. Healing diri sendiri ya. Healing dari berbagai hubungan yang toksik, yang menyakitkan gitu. Tapi sebenarnya teman-teman tuh aku ada yang rasain kayak di sini tuh menyesal karena telah menyakiti orang lain gitu. Ya. Dan kalau teman-teman tahu ya, orang yang sekarang teman-teman mungkin pikirkan ataupun yang teman-teman tuh merasa menyesal, sebenarnya orang ini tuh punya potensi, ya, potensi yang bagus di depan. Jadi dia tuh hadir di hidup teman-teman untuk memberikan potensi tersebut. Kayak gimana ya? Memberikan suatu potensi yang potensi yang terdalam yang teman-teman tuh nggak tahu gitu loh, bahwa teman-teman tuh punya potensi itu. Bisa jadi potensinya itu adalah heal, menyembuhkan diri teman-teman sendiri. Jadi ini juga potensi loh. Nggak semua orang bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Ada orang yang lari ke orang lain untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Maksudnya kayak misalnya nih, hubungan ini toksik, ditinggalkan, terus habis itu dia mencari hubungan yang lain kayak gitu. Dan teman-teman punya potensi untuk menghealing diri teman-teman sendiri. Jadi bahkan orang-orang yang bisa menghealing dirinya sendiri itu memiliki potensi untuk bisa menghealing orang lain juga. Jadi ini potensi bagus ya. Bahkan bisa jadi apa ya namanya? Kalau dalam quotient itu spiritual quotient ini, kecerdasan spiritual. Itulah ya, jangan terlalu menyesali apa yang udah terjadi di masa lalu. Mari kita sembuhkan. Mari disembuhkan. Ya. Misal aku udah toksik sama dia, misal gitu. Misal aku udah berada di hubungan toksik, aku menyesal memilih dia. Ya. Ada kok potensi ke depannya. Potensi baik buat teman-teman. Dan sebenarnya dia datang di hidup teman-teman juga menumbuhkan potensi yang teman-teman tuh nggak sadar punya potensi itu. Ya, oke? Okay? Apapun itu potensinya. Yang tahu teman-teman sendiri. Oke, okay, next file 3. Halo. File 3, health. I will honor the physical vessel that ensures my soul. Oh my god. Apa tuh artinya? Oh. Oke, so kalau berkaitan dengan kesehatan ya, aku itu nangkapnya di sini lebih aware lah terhadap fisik, ya, terhadap mesin di dalam diri, misal lambung itu kan mesin, misal hati, jantung itu kan mesin ya. Dan mesin-mesin itu tuh terhubung dengan jiwa teman-teman. Jadi kesehatan mental itu terhubung dengan kesehatan fisik. Kalau fisiknya rusak, mentalnya rusak. Kalau mentalnya rusak, fisiknya juga rusak kayak gitu. Jadi
bukan hanya kesehatan fisik aja yang harus di aware, yang harus dipedulikan gitu. Misalnya makan 3 kali sehari, terus kayak olahraga dan lain sebagainya. Tetapi kesehatan mental itu juga perlu untuk disembuhkan. Kemudian mari kita lihat di kartu tarotnya. Wow. Jadi ada Knight of Cups, proposal. Kalau arti dari Knight of Cups sendiri itu kan kayak proposal cinta, ya, ataupun ya, karena ini perasaan ya. Pesannya di sini, ungkapkanlah perasaan teman-teman sejujurnya, gitu, ya. Walaupun itu take times, walaupun itu membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk bisa mengungkapkan, untuk bisa maju, tapi cobalah ungkapkan setidaknya kepada diri teman-teman sendiri gitu, bahwa aku merasakan ini, aku merasakan hal itu. Misal aku mencintai dia, aku mencintai orang itu, ya intinya kayak ungkapkanlah perasaan tersebut sejujur-jujurnya, utamanya pada diri teman-teman sendiri. Oke? Karena itu akan membawa lingkungan yang sehat bagi teman-teman. Teman-teman akan bisa menarik lingkungan yang lebih sehat bagi diri teman-teman sendiri. Oke? Karena sebetulnya nggak baik juga ya suatu perasaan tuh ditekan. Kemudian ya gitu sih ya. Kemudian di sini ada healthy choices. Oh my god. Ya kan, bener kan? Healthy. Jadi ini perasaan ya, healthy choices. Making healthy choices in love and in life. In love and in life. Self-love, self-care, being happier. Jadi, jika teman-teman nih ya ingin mendapatkan pilihan yang terbaik ataupun ingin mendapatkan kesehatan yang baik, ingin lebih mencintai diri kalian sendiri, langkah pertama adalah dengan mengungkapkan perasaan yang sejujurnya. Jadi kayak jujur dengan perasaan sendiri, terutama ke diri sendiri ya, tidak menutupi. Misal aku hari ini lagi sedih, aku hari ini lagi marah, itu setidaknya diri kita tahu bahwa kita sedang marah, bahwa kita sedang capek, bahwa kita sedang sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan itu adalah salah satu cara untuk self love dan being happy. Oke, salah satu self care ya. Health nih, health. Oke? Wow. Oke, PL1, PL2, PL3 udah. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kasih tahu aku kalau ini resonate. Oke? Oke, itu aja pesannya hari ini. Thank you for watching. Sampai jumpa.